wabarakatuh. Saya Berliana Febrianti dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai radiasi benda hitam. Nah, pada awal video tadi kita sudah melihat bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan baju warna hitam pada saat siang hari di bawah sinar matahari terik secara langsung dan dia merasa kepanasan. Itu semua ada hubungannya dengan materi radiasi benda hitam. Apa sih benda hitam itu? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu benda hitam. Benda hitam itu adalah benda yang menyerap semua radiasi yang mengenainya, atau kalau dia dikena cahaya, dia tidak memantulkan cahaya sama sekali. Hitam itu sebenarnya bukan warna, berbeda dengan baju yang saya gunakan ini berwarna biru. Mengapa dikatakan warna biru? Karena dia menyerap semua warna selain warna biru. Dan warna biru ini adalah warna yang memantulkannya, sehingga kita melihat saya menggunakan baju berwarna biru. Berbeda dengan benda hitam. Benda hitam itu menyerap semua cahaya, dia tidak memantulkan cahaya kembali. Benda hitam ini dapat kita gambarkan dengan sebuah bola, tetapi bola ini memiliki lubang-lubang yang sangat kecil, sehingga pada saat radiasi datang atau cahaya datang, dia akan terperangkap di dalam bola tersebut, karena radiasinya terpantul di bola tersebut. Nah, radiasi yang terpantul di dalam benda hitam ini disebut radiasi benda hitam. Radiasi yang dipancarkan benda hitam pada saat suhu normal tidak dapat dilihat oleh mata normal, karena radiasi yang dipancarkannya adalah gelombang elektromagnetik inframerah. Inframerah ini mengakibatkan panas, sehingga pada saat kita menggunakan baju berwarna hitam di siang hari, di bawah panas matahari terik secara langsung, itu akan terasa panas dibandingkan kita menggunakan baju selain warna hitam. Tetapi jika suhunya dinaikkan atau benda hitam ini diberi suhu tinggi, maka radiasi yang dipancarkannya adalah cahaya normal. Berdasarkan perbandingan intensitas dengan panjang gelombang, maka diperolehlah grafik seperti gambar di samping saya ini. Nah, di sini ada 4 macam suhu mulai dari 2000 Kelvin sampai 5000 Kelvin. Tetapi pada saat suhu 2000 Kelvin ini belum muncul cahaya tampaknya. Nanti pada saat suhu 3000 sampai 5000 ini radiasi yang dipancarkannya adalah cahaya tampak. Pada titik-titik yang ditunjukkan pada grafik di samping ini merupakan puncaknya ya. Puncak dari kurva itu adalah panjang gelombang maksimum. Maksimum di sini dimaksud yang bagaimana, yaitu misalnya 2000 Kelvin intensitasnya maksimum, kemudian 3000 Kelvin intensitasnya maksimum. Kita lihat lambdanya semakin kecil maka intensitasnya itu intensitas maksimum, berbanding terbalik dengan lambdanya atau panjang gelombangnya. Semakin kecil panjang gelombangnya maka intensitasnya semakin besar, tidak berbanding lurus, karena panjang gelombangnya semakin kecil atau sangat kecil sekali, maka radiasi yang dipancarkannya bukan cahaya tampak. Nah, panjang gelombang yang kecil ini adalah panjang gelombang elektromagnetik ultraviolet. Di sini tidak memancarkan cahaya tampak, tetapi intensitasnya menurun. Besarnya energi radiasi benda hitam ini diteliti oleh Stefan dan Boltzmann. Maka diperolehlah hukum Stefan-Boltzmann yang menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan oleh benda hitam persatuan luas permukaan persatuan waktu akan berbanding lurus dengan temperatur pangkat 4. Nah, di mana energi persatuan luas persatuan waktu ini disebut dengan intensitas. Intensitas itu sendiri adalah daya persatuan luas atau sebanding dengan sigma dikali E dikali T pangkat 4. Maka diperolehlah daya atau daya radiasi benda hitam ini sama dengan sigma dikali A dikali E dikali T pangkat 4, di mana P sama dengan daya radiasi dan E sama dengan emisivitas permukaan. Nilainya berkisar 0 sampai 1, di mana 1 sama dengan benda hitam sempurna, maka nilai E sama dengan 1 dan T sama dengan temperatur yang dimana itu harus Kelvin. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans itu masih berkaitan dengan benda hitam. Untuk memahami teori ini kita harus membayangkan bahwa ada sebuah benda hitam yang permukaannya terdiri dari muatan-muatan, di mana muatan itu berkaitan dengan pegas. Nah, ketika dipanaskan maka muatan itu akan bergetar. Karena muatan itu bergetar maka kecepatannya akan berubah.
Karena kecepatannya berubah, maka muatan itu mengalami percepatan. Percepatan itulah yang menghasilkan benda hitam. Itu menurut Rayleigh-Jeans. Teori Rayleigh-Jeans ini berhasil menggambarkan spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang panjang. Tetapi kalau panjang gelombang yang pendek, teori ini tidak bisa berlaku, atau teori ini tidak bisa menggambarkan spektrum radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang pendek. Bisa kita lihat pada grafik di samping saya ini merupakan perbandingan antara eksperimen Planck dengan perhitungan Rayleigh-Jeans. Menurut Rayleigh-Jeans, ketika panjang gelombang semakin pendek, maka intensitasnya menjadi besar. Nah, ketika panjang gelombang ultraviolet semakin kecil, maka intensitas yang dihasilkan semakin besar. Begitu juga dengan selanjutnya, maka intensitasnya sudah tak terhingga. Itulah yang disebut dengan bencana ultraviolet atau kasatruf ultraviolet. Nah, pada panjang ultraviolet ini tidak sesuai dengan eksperimen, tetapi hukum ini bisa kita gunakan setelah panjang gelombang ultraviolet. Bisa kita lihat pada kurva. Nah, hukum Rayleigh-Jeans ini bisa kita gunakan pada saat setelah panjang gelombang ultraviolet. Besar energi distribusi Rayleigh-Jeans ini bisa kita tentukan dengan beberapa persamaan. Distribusi energi ini juga disebut dengan intensitas radiasi. Intensitas radiasinya ini bisa kita tinjau dari panjang gelombang dan frekuensi. Nah, untuk panjang gelombang ini adalah 2pi C KT per lambda pangkat 4, di mana K sama dengan konstanta Boltzmann, beda dengan konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Dan untuk intensitas terhadap frekuensi itu adalah 2pi V pangkat 2 KT per C pangkat 2, di mana C sama dengan kelajuan cahaya terhadap ruang hampa yang nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jangan lupa untuk T itu temperaturnya tetap Kelvin ya, harus Kelvin. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini masih berkaitan dengan radiasi benda hitam. Hukum pergeseran Wien ini membahas mengenai korelasi hubungan antara spektrum suatu benda pada saat suhu tertentu, berkaitan dengan spektrum pada radiasi benda hitam tapi pada suhu yang lain. Nah, hukum pergeseran Wien ini menjelaskan tentang panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Nah, untuk jelasnya lagi mengenai hukum pergeseran Wien, kita bisa lihat pada grafik di samping saya ini terdapat 3 macam kurva dengan suhu berbeda-beda, mulai dari suhu 2000, 3000 sampai 4000. Nah, pada saat suhu 2000 intensitas maksimumnya terjadi pada panjang gelombang. Yang kedua, pada saat suhu ke 3000 panjang gelombangnya bergerak atau bergeser ke arah yang kecil. Nah, pada saat suhunya dinaikkan menjadi 4000, intensitas maksimumnya semakin bergerak ke arah yang lebih kecil. Maka inilah yang dimaksud dengan hukum pergeseran Wien, di mana panjang gelombang ketika intensitas maksimumnya dikalikan dengan suhu, maka nilainya tetap konstan, yaitu 2,898 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum pergeseran Wien. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi radiasi benda hitam kali ini, serta hukum-hukum dan teori-teorinya.